Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah usikum wa nafsi bittaqallah. Faqad fazal muttaqun. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum membaca kajian, mungkin tadi kita sedikit terjemahkan dua ayat terakhir dari rutinan tadi baca Quran. Allah berfirman, atau 3 ayat terakhir atau kurang lebih. Tadi kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kurang lebih artinya wala tahsabanna, dan janganlah kalian mengira alladzina, orang-orang qutilu, yang terbunuh fi sabilillahi, di jalan Allah itu amwata, mereka mati. Bal, tetapi malah ahyaun, mereka itu hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhannya, yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan. Ini mungkin kabar gembira bagi saudara-saudara kita yang tengah berjuang di Palestina, yang mereka mendapat cobaan berat. Mudah-mudahan mereka diberikan hidup mulia dan mati pun dengan mati syahid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sejatinya kita sebagai ikhwan mereka tidaklah haruslah kita setiap sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara kita di Palestina diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan dan kemenangan di setiap sholat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah, kita coba sedikit sama-sama mengkaji. Insya Allah mungkin di antara kita ada yang sudah pernah membacanya atau memahaminya, bahkan lebih paham. Tapi tidak salahnya kita mencoba sama-sama sharing sedikit dari kajian kitab Fathul Mu'in, kitab fikih karangan Imam Zainuddin Al-Malibari. Imam Zainuddin Al-Malibari ini muridnya dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar muridnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang Fathul Bari, yang mensarah Sahih Bukhari. Dan kitab ini pun yang menjadi rujukannya adalah fatwa-fatwa dari Imam An-Nawawi yang mensarah Sahih Muslim. Jadi dan ini kitab bermadhab Asy-Syafi'i. Jadi insya Allah orang yang mengarang kitab ini otoritasnya jelas, otoritasnya bisa dipertanggungjawabkan. Dan kebanyakan di Indonesia, Asia Tenggara itu madhabnya Asy-Syafi'i. Mesir juga demikian Asy-Syafi'i. Di samping ada madhab-madhab yang lainnya. Dan Imam Asy-Syafi'i, Imam Agung ini lahirnya di Palestina. Kita mulai. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ilmikum fi darin amin ila anqal. Faslun fi salatil jumu'ah. Fasal mengenai salat Jumat. Hiya aris salat Jumat gitu ya. Fardhu ainin. Hukumnya fardu ain, Pak. Fardu ain itu jadi kewajiban individu.
laisa fardu kifayah, bukan fardhi kifayah, tapi fardu ain. Inda ijtima'i syara'itiha, ya, ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Wa furidat bi Makkah, dan difardukan di Mekah. Walam tuqam biha li faqdil adadi, tetapi belum terlaksana di Mekah itu karena belum adanya jumlah bilangan yang mencukupi untuk sholat Jumat. Nanti kita sebutkan jumlah di bilangan apa maksudnya. Atau katanya li anna syi'araha al-idharu wa kana sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan fiha. Atau karena siarna Jumat itu terang-terangan, izhar, ditampakkan. Sedangkan Nabi dengan para sahabat waktu itu masih sir, sembunyi-sembunyi. Jadi memang tidak ada sholat Jumat ketika Nabi masih di Mekah atau sebelum hijrah. Wa awwalu man aqamaha bil Madinah qabla al-hijratin Nabi, dan yang pertama melakukan sholat Jumat itu di Madinah sebelum hijrahnya Nabi, yaitu Sayyidina As'ad ibn Zurarah. Sayyidina As'ad ibn Zurarah biqarliyatin, di suatu tempat, ala milin minal Madinah, di pinggiran kota Madinah. Wa sholatuha, adapun salat Jumat itu afdolus sholawat, itu paling utamanya dari salat-salat katanya ya. Wa summiyat bizalika, dan dinamakan Jum'ah itu katanya lijtima'in nasilaha, karena berkumpulnya banyak manusia pada hari itu, maka disebut Jumat. Atau katanya li anna Adam ijtama'an fiha ma'a Hawa fi Muzdalifah. Atau disebutkan Jumat katanya karena pada hari itu Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa poe Jumat di Muzdalifah. Gitu. Tadi disebutkan Jumat ini fardu ain. Kangge siapa? Fardu ain teh katanya. Tajibu jumu'atun ala kulli mukallafin. Wajib Jumat atas setiap mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah mendapatkan beban. Kalau dia melakukan kebaikan mendapat pahala, melakukan dosa mendapat siksa. Melakukan kesalahan mendapat dosa ya. Yaitu mukallaf itu balighin aqilin, tos balik dan berakal. Jadi kalau anak kecil belum wajib baginya untuk sholat Jumat. Kemudian siapa lagi Pak setelah mukallafin? Zakarin, yaitu laki-laki. Ternyata laki-laki yang wajib fardu ain. Kemudian hurrin, laki-laki kemudian yang merdeka. Fala talzamu ala unsa wa hunsa, maka tidak wajib bagi perempuan dan hunsa. Hunsa teh anu teu jelas Pak, laki-laki perempuan dulu mah kitu sauna teh aya. Sebelum ada tes DNA itu apa lieu na laki-laki atau lebih perempuan. Hunsa sebatna teh. Tan hunsa hukumna sami teu wajib. Sami teu wajib. Wa man bihi riqun wa in kutiba linafsi, kangge hamba sahaya teu wajib nya. Terus nu wajib teh kangge siapa lagi? Mukallaf, zakarin, hurrin, kemudian mutawattinin, penduduk kampung sana, penduduk kampung yang diselenggarakan salat Jumat. Mutawattinin bi mahallil jum'ati, ya di tempat pelaksanaan Jumat. La yusafiru, yang dia tidak bepergian min mahali iqamatiha, dari tempatnya pelaksanaan Jumat, soifan wala syitaan, dalam keadaan musim dingin atau musim panas, kecuali ayah hajat, hartosna penduduk kampung sana. Dia tidak keluar bepergian kecuali ada hajat, tapi balik lagi ke tempat itu. Jadi yang wajib itu penduduk kampung sana. Penduduk kampung sana. Kalau kita sedang bepergian, maka tidak wajib jadinya. Tidak
wajib. Tapi tangtos ada syarat bepergiannya seperti apa gitu ya. Kalau bepergiannya hanya dari sini ke Bandung, ya tidak hilang kewajibannya, tetap wajib ya. Tapi kalau yang bepergian yang memperbolehkan kita mengqashar sholat, nah, itu diperkenankan untuk tidak sholat Jumat. Hukumnya tidak wajib lagi. Kita teruskan dulu Pak ya, masih panjang. Jadi tadi mukallaf, zakarin hurrin, kemudian mutawattinin ya. Terus siapa lagi katanya? Watajibu ala muqimin bimahalli iqamatiha ya. Wajib juga bagi orang yang mukim di tempat pelaksanaan itu sholat Jumat. Tapi wala tan'aqidu bihi ya. Tetapi katanya dia itu wajib sholat Jumat bagi yang mukim. Yang mukim itu gini Bu, kita bepergian ke suatu tempat 4 hari atau lebih. 4 hari atau lebih dan bakal pulang lagi ke kampungnya. Itu disebut mukimin. Jadi kalau seperti orang mahasiswa yang di Saudi, dia kan pasti 4 hari lebih. Maka ketika ada sholat Jumat, dia wajib melakukan sholat Jumat. Tetapi katanya bagi mereka itu wala tan'aqidul jum'atu bi. Tetapi Jumatnya dia itu tidak mensahkan sholat Jumatnya itu. Sah buat dirinya sendiri, tapi tidak mensahkan sholat Jumat. Karena sah sholat Jumat itu harus ada 40 orang. Dan dia tidak termasuk yang 40 orang tadi. Nanti kita jelasin lagi Pak ya. Jadi wajib juga bagi orang mukimin, meskipun dia tidak hitungan orang yang menggenapkan sahnya sholat Jumat. Jadi yang menggenapkan sholat Jumat itu mukallaf, zakarin hurin, tapi orang penduduk sana, mutawattinin. Kalau orang yang lagi mukim, nah, seperti tadi mahasiswa yang di Saudi, yang nanti bakal balik lagi, meskipun baliknya masih lama, 4 tahun, tapi dia bakal balik lagi, itu statusnya mukimin. Dia wajib melakukan sholat Jumat, tapi tidak jadi hitungan orang yang mensahkan sholat Jumat. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, kita lihat. Wa syurita li sihhatil jumu'ati ma'a syuruti ghairiha sittatun. Dan disyaratkan untuk kesahan sholat Jumat di samping syarat-syarat yang lainnya. Apa syarat yang lainnya? Seperti suci dari hadas, menutup aurat, menghadap kiblat. Selain dari itu gitu ya. Ada syarat khusus sholat Jumat. Ada berapa Pak? Sittatun. Sittatun itu ada 6. Yang pertama, ini sama di kitab Fathul Muin juga 6, di Safinah juga 6, di Fathul Qorib juga 6. Ahaduha yang pertama Bu, syaratnya Pak, katanya wuqu'uha jama'atan. Pelaksanaan sholat Jumat itu harus berjamaah. Harus berjamaah. Biniyati imamatin waqtidain, dengan meniatkan imam itu niat imaman dan makmum niat makmuman. Muqtarinatin bitaharrumin, niatnya itu tempatnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Salli fardhu jum'ah rak'atain mustaqbilal qiblati imaman, kangge imam, kangge makmum, makmuman. Harus gitu. Meskipun tidak harus diucapkan, tapi di dalam hatinya seperti itu. Sunnah diucapkan. Teruskan. Fir raq'atil ula, di rakaat pertama. Yang harus berjamaah itu di rakaat pertama katanya. Fala tasihhul jumu'atu bil adadi furoda, dan tidak sah sholat Jumat meskipun ada 40 orang genap cukup jumlahnya tapi niatnya sendiri-sendiri, maka tidak sah sholat Jumatnya kalau sendiri-sendiri. Wala tushtaratu al jama'atu fi raq'ati tsaniyati, dan tidak disyaratkan berjamaah di rakaat yang kedua.
tidak disyaratkan berjamaah di rakaat yang kedua. Gambarannya seperti apa? Katanya, falau shallal imamu bil arba'in. Maka kalaulah seandainya sholat seorang imam dengan 40 orang. 40 orang, rakaatan. Satu rakaat, barengan sedayana berjamaah. Summa ahdasa. Kemudian si imam ini hadas, Pak. Hadas. Fa'atamma kullun minhum rakaatan wahidatan. Kemudian yang 40 orang sisanya, makmumnya, semua sholat sendiri-sendiri. Rakaat yang keduanya sampai salam. Maka sah sholat Jumatnya. Sah sholat Jumatnya. Karena yang disyaratkan berjamaah adalah di rakaat yang pertama saja. Rakaat kedua mah sendiri-sendiri boleh. Atanapi au surate atau lam yuhdis. Imam tidak hadas. Bal tetapi farokuhu eta makmum semuanya memisahkan diri. Fisaniati pada rakaat yang kedua nak. Misal rakaat kedua nanti imam teh lama teuing misalkan kesel. Rakaat kedua misah semua. Karena nuju saribu misalkan misah semua. Tapi asal jumlahnya genap 40, nah, ya, kata beliau, farokuhu fisaniati, kemudian mereka memisahkan diri di rakaat kedua, wa atammu munfaridin, dan mereka semuanya mentamatkan membereskannya secara sendiri-sendiri munfarid, ajza'athumul jum'atu, cukup Jumat teh, sah Jumat teh gitu ya, kaci Jumat teh. Naam, betul seperti itu, tapi tetap yushtaratu baqaul adadi ila salamil jami'. Betul seperti itu, tapi tetap syaratnya tetap dalam keadaan berjamaah jumlah 40 sampai salamnya selesai. Maksudnya kieu Bu syaratnya. Meskipun mereka sendiri-sendiri, mereka harus tetap dalam keadaan sholat sampai salam beres. Perumpamaan kieu misalkan dari makmum yang jumlah 38 misalkan, semua sudah salam Bu, kan salamnya beda-beda ya. Sudah pulang ke rumah yang 38 teh. Tinggal satu yang belum salam. Tiba-tiba pas mau salam dia hadas. Maka dia batal sholat Jumatnya, dan yang 38 sama imam yang sudah pulang batal juga semua sholat Jumatnya. Jadi meskipun sendiri-sendiri, dia harus sampai selesai sholatnya sampai salam. Jadi kalau ada yang satu orang batal, maka semuanya sholat Jumatnya batal. Itu maksudnya tetap dia harus dalam keadaan sholat yang utuh selama 40 orang ini, meskipun sendiri-sendiri di rakaat yang keduanya ya. Baqaul adadi, tetap bilangannya itu 40 orang yang sampai salamnya selesai. Itu yang syarat pertama apa ya? Syarat pertama dari sholat Jumat adalah berjamaah. Dan yang diwajibkan atau disyaratkan di rakaat yang pertama. Rakaat keduanya tidak disyaratkan. Tentu kalau bareng-bareng lebih bagus. Sangat bagus. Yang kedua, Bu, syarat yang kedua katanya bi arba'in, ya, wasaniha, dan syarat yang kedua dari salat Jumat wuqu'uha bi arba'in. Pelaksanaan eta Jumat harus dengan 40 orang. Bi arba'in. Nah, siapa 40 orang itu? Mimman tan'aqidu bihimul jum'ah, dari orang-orang yang bisa menggenapkan atau mensahkan sholat Jumat. Siapa mereka? Tos balik, laki-laki penduduk kampung sana. Meskipun lagi sakit. Jadi kalau perempuan sah bagi dia tapi tidak mensahkan sholat Jumat. Bagi anak-anak sah buat dia tapi tidak mensahkan sholat Jumat. Bagi musafir sah buat dia tapi tidak mensahkan sholat Jumat. Jadi yang 40 orang itu adalah laki-laki sudah balik dan penduduk kampung sana. Itu yang harus 40 orang. Wa minhumul imam, dan di antara yang 40 itu imam. Jadi bukan makmumnya aja yang 40 tapi imam dengan
40 itu dengan imam. Jadi makmumnya 39 ya. Minimal itu, Bu, minimal. Selanjutnya wa salisuha, dan yang ketiga wuqu'uha bimahallin ma'dudin minal balad. Pelaksanaan itu sholat Jumat harus di tempat yang masih kahitung kampungna, terbilang kampungna. Ya, jadi kalau di luar kampungna, itu tidak termasuk ya. Jadi pelaksanaan misalkan orang Permata Biru ya harus di Permata Biru yang sholat Jumatnya tuh yang wajib dan bisa dihitung 40 orang. Kalau saya misalkan ketika hari Jumat ternyata ada di kantor, atau saya misalkan di Buah Batu, maka saya di luar kota, di luar baladna, tetap wajib sholat Jumat, tetapi tidak termasuk hitungan yang 40. Nah, jadi yang ketiga itu pelaksanaan Jumatnya itu harus di tempat balad, ya, tempat balad teh sejauh mana Pak? Ada yang nanya ukuran balad teh seperti apa gitu. Kalau guru kami menerangkan ada satu KUA, ada satu pasar, itulah balad. Satu KUA, satu pasar, satu hakim, satu pasar, itu balad. Jadi kalau dulu di Arab katanya kampung itu dipisahkan oleh ada gurun lagi, nambah kampung dia. Orang mah kan rapat, orang nempel gitu ya Pak tempel-tempel. Kita teruskan, Bu. Yang keempat, warabi'uha, dan yang keempat dari syarat-syarat sholat Jumat, wuqu'uha, pelaksanaan itu Jumat fi waqti zuhrin, dalam atau pada waktu zuhur. Semuanya dari mulai rakaat pertama sampai rakaat kedua selesai itu harus waktu zuhur. Maka kalau nyebrang dari waktu zuhur tidak sah sholat Jumatnya. Beda dengan sholat zuhur, Pak. Sholat zuhur mah mun nyebrang masih kacik ini dianggap sholat zuhur. Misalkan tos pelaksanaan satu rakaat, kemudian rakaat berikutnya misalkan kita ketiduran, asar teh jam 3, kita bangun jam 2:58 misalkan, 2:58, sholat lohor. Berarti kan mungkin 2 rakaatnya nyebrang ke asar, itu masih dianggap sholat lohor. Tapi kalau sholat Jumat, misalkan sepermata biru lupa semua, bangun jam 2:59 misalkan, maka ketika 1 rakaat mentas ke asar, tesah sholat Jumatnya. Katanya harus sholat zuhur. Jadi Jumat itu pelaksanaannya fi waqti zuhrin, dalam waktu zuhur, ya. Sadayana kudu waktu zuhur. Kita lanjutkan yang kelima. Yang kelima, wa khamisuha, dan yang kelima dari syarat sholat Jumat, wuqu'uha, pelaksanaan itu. Sebelum yang kelima punten, yang kelima itu ada yang kelima, wa min syurutiha alla yasbiqaha bitaharrumin wa la yuqarinaha fihi jum'atun bimahalliha. Katanya gini, Bu. Syarat selanjutnya adalah Jumatan itu tidak mendahuluinya atau tidak membarenginya Jumatan lain di tempat itu. Nah, ini rada hese, Pak. Jumatan lain di tempat itu. Artinya gini, satu balad harus satu Jumat. Satu balad harus satu Jumat. Tapi di urang kadang-kadang seueur. Tong boroding satu balad di Al-Arab aya, di Pahid itu ayah, itu kumaha. Mun ninggal ti dieu mah tidak sah ketika Jumatan itu didahului atau berbarengan dengan Jumat lain di tempat yang sama. Apa ukuran mendahului, apa ukuran membarenginya? Apakah dari mulai adzan sholat Jumatnya atau dari khutbahnya? Katanya kalau di Kasyifatu saja, ukuran mendahului atau berbarengan itu ketika lafaz takbir
rakaat pertama. Takbiratul ihram rakaat pertama dari imam. Allahu akbar. Anu bar pertama itu anu sahna. Anu tukangna karena didahului teu sah. Mun berbarengan pun tidak sah. Tapi ada keterangan lanjutan katanya. Illa, syarat ini berlaku illa kecuali in kasuro ahluhu, jika saking banyak penduduk kampung itu, wa asuro ijtima'uhum bimakanin wahidin minhu, dan kesulitan mengumpulkan di satu tempat yang sama, di satu tempat yang mungkin alasannya orang iya mungkin ya banyak penduduknya, tidak ada tempat besar yang satu misalkan, itu jadi ada rukhsah boleh Jumatan lebih dari satu. Pamidina kitab Kasyifatus saja mungkin diantawisna tiasa misalkan karena nuju dodar parasea misalkan blok ieu jeung blok itu maka boleh Jumatana misah, itu boleh katanya seperti itu. Tapi kalau semua dalam keadaan normal dan ada masjid satu yang besar, maka itu yang disebut masjid jami'nya. Jadi kalau katanya di Cirebon seperti itu katanya saya pernah dengar. Jadi kalau Jumatan itu masjid-masjid kecil kosong, semua ngumpul di masjid besar satu. Nah, karena ada syarat ini, tidak boleh ada Jumatan lain yang mendahului atau membarenginya di tempat atau di balad yang sama, gitu ya. Yang keenam selanjutnya rukun syarat dari sholat Jumat itu wuqu'uha pelaksanaannya ba'da khutbatain, yaitu setelah 2 khutbah. Jadi tidak sah sholat Jumat kalau tidak ada 2 khutbah. Nah, biarkanihima dengan pelaksanaan rukun-rukunnya. Ya. Ya. Apa itu rukun-rukun sholat khutbah Jumat, Bu, Pak? Nah, rukun-rukun jadi tadi syarat sholat Jumat ada 6. Yang pertama berjamaah di rakaat pertama, yang kedua dengan 40 orang, yang ketiga di kampungin sebutnya baladnya, yang keempat apa Bu? Yang keempat apa tadi Pak? Fi waqti zuhrin. Yang kelima tidak membarengi, tidak mendahului Jumat lain di tempat yang sama. Yang keenam harus didahului dengan 2 khutbah. Dan 2 khutbah pun harus sesuai rukun-rukunnya. Apa rukun-rukun khutbah? Rukun-rukun khutbah itu ada 5, Pak, Bu. Ya, ada 5. Nah, kadang ini suka ceramah khatib itu kadang isi ceramahnya bagus tapi rukunnya kelewat. Boleh jadi tidak sah sholat Jumatnya. Ya, apa rukun-rukunnya? Yang pertama ahaduha hamdulillah, yaitu mengucapkan alhamdulillah, khalas itu cekap. Yang kedua wasaniha salatun ala nabi, salawat kepada nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Cekap sakit itu. Yang ketiga wa wasiyatun bitaqwallahi, ya, dan wasiat kepada takwa kepada, karena ada ittaqullah haqqa tuqatih. Alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, 3 rukun ini wajib ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Wajib ada di khutbah pertama dan kedua. Kalau tidak ada di salah satu khutbah maka tidak sah khutbahnya. Kalau tidak sah khutbahnya maka sholat Jumatnya tidak sah. Alhamdulillah, sholawat, dan wasiat takwa. Rukun yang keempat adalah apa, Bu? Qira'atu ayatin minal Qur'an, yaitu membaca 1 ayat dari Al-Qur'an. Boleh di khutbah pertama atau khutbah kedua, tapi fil ula aula, tapi di khutbah yang pertama itu lebih utama. Makanya biasanya sok baca Quran di khutbah yang pertama. Dan yang kelima doaun, yaitu berdoa kangge doa ukhrawiyun, doa untuk minta akhirat untuk kaum mukminin. Wa doaun, ya, itu
itu berdoa. Biasanya kita Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat sampai selesainya ya. Oke, cukup kayaknya itu dulu ya, isi terlalu panjang, isi hilang. Jadi saya ulangi, ada syarat sholat Jumat. Pertama, pelaksanaannya berjamaah di rakaat pertama saja, rakaat kedua tidak disyaratkan. Yang kedua, pelaksanaannya harus 40 orang yang dianggap bisa mensahkan sholat Jumat, yaitu laki-laki, kemudian sudah balik dan penduduk kampung sana. Kemudian yang ketiga, pelaksanaannya di wilayah yang masih terhitung kampungnya. Kemudian yang keempat, pelaksanaan harusnya di waktu zuhur semuanya. Kemudian tidak membarengi atau tidak mendahului Jumatan lain di tempat yang sama. Yang keenam, harus pelaksanaannya setelah 2 khutbah. Rukun khutbah, hamdalah, sholawat, wasiat taqwa. 3 ini harus ada di 2 khutbah. Kemudian baca Quran di khutbah pertama lebih utama, sedangkan doa di khutbah yang kedua. Mungkin itu yang bisa disampaikan dulu Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau di-sharing, mangga silakan.